Ini tuh orangnya. Dipakai. Anu kok baru itu, baru belum kering, kita mau taruh ke atas. Ini mau dicuci dulu ya. Kering. Baru beli ini. Dikuras. Ada air. Oh, baru beli. Enggak baru beli. Oh, baru beli. Tempatnya baru itu, baru bikin, baru ngecor. Orangnya. Itu airnya aku bongkar lah ya. Bisa juga. SN ya. Suka ada air. Iya. Enggak kering. Buang ya. SN. Libur ini. Ini nih yang suka dibentuk ini. Kadang belakang kulkas. Kiranya Buaya, ada buaya. Emang pada pakai ember nih, kamar mandi. Embernya dibersihin ya. iya. Suka habis. Ini udah nggak ada. Nggak ada. Kering, kering. Lagi jangan banyak Ramadan tuh. Jamu Pak, itu dengan barat dijadikan baju. Dari pakai manusia kan bau manusia. Terus itu nyamuk sarang di situ. Sarangnya nyamuk. Ibu ada anu ya. Iya. Pak, ibu ada Pak. Kontrol dimantik. Kontrol dimantik. Udah di belakang. Pakai itu Udah ada. pakai ember. Ya, tapi Nah, di ember aja ya. Dispenser. Penampungan air bersih ya. Di tempat penampungan air bersih. Nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada, Bu. Lagi makan. Nggak Asik. apa-apa, Bu. Sehat Pak. Sehat ya. Sehat-sehat ya semuanya ya. Sehat, amin. Ada yang kalah sehat, Bu. Apa? Di atas 9. Masuk Bu, ya. Lagi nanya, Bu Bapak dari mana itu? Kita baru masuk juga. Masuk. Panjang umurnya. Gaya aja udah naik pangkat Bu, acara apa hari ini, Bu? Hari ini acara PSN pas hari Jumat tanggal 2 bulan Mei 2014 di RW 4. di Betul RW kita 4 kedatangan wilayah Manggarai Selatan. Betul kita kedatangan Pak Lurah, Wakil Lurah, sama apa? Perwakilan dari Puskesmas Manggarai Selatan. Semua datang, Bu, ya? Datang, termasuk kader-kadernya. Muhammad dan kami hormatin juga Ketua RW 04. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat sehat dan panjang umur sehingga kita dapat berkumpul pagi hari menjelang siang. Tak lupa kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dalam rangka acara pelaksanaan PSN. Adapun acaranya hari ini adalah yang pertama sepatah kata dari Ketua RW 04, kedua pembacaan hasil monitoring PSN oleh Ibu Erni, yang
ketiga, evaluasi hasil monitoring. Yang keempat, sambutan Kepala Puskes Manggarai Selatan. Yang kelima, sambutan dari Lurah Manggarai Selatan. Yang terakhir, doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Lurah Manggarai Selatan, Bapak Rahmat Mulyadi. Yang saya hormati Bapak Wakil Lurah, Bapak Ismail. Yang saya hormati Bapak Puskesmas Manggarai Selatan, Bu Lili dan Bu Ekti, dan saya Bapak Ibu sekalian, ada Jumantik dan Kepala Jumantik yang tidak bisa sebutkan nama saya persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama, mereka panjang puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi ini kita masih diberikan. Ibu PLKB, Ibu Wakil Ketua 1, Ibu Siti Aminah, selamat datang Bu, selamat pagi. Ibu Koordinator RW 1 sampai RW 10 dan para Jumantik RW 1 sampai RW 10 dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Baiklah, saya akan menyampaikan laporan monitoring PSN pada hari ini. Jumlah yang di PSN, jumlah rumah sebanyak 181. Yang positif ada 8 ya. Terus negatif 173. Jadi angka bebas jentiknya 95,58%. Sedangkan untuk laporan bulanan yang monitoring tanggal 14 Februari yang diperiksa 393 laporan bulanan, yang positif 7, yang negatif 386, ABJ-nya 97,79%. Untuk laporan mingguannya yang diperiksa 384, positifnya 8, negatifnya 776, ABJ-nya 97,91%. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wardani. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para hadirin pada monitoring PSN di RW 4 pada hari ini, saya akan membacakan hasil dari hasil hari ini ya, 181. Ini yang tertinggi di RT 4 ya. RT 4 ini ada di dalam rumah atau di dispenser sama dalam ya. Ibu udah sampaikan belum ke warganya kalau itu harus rutin ditengok ya. Mudah-mudahan kedepannya berubah. Yang kedua di RT 1, 2 ya. RT 1 Bu, udah ya, di dalam rumah atau di luar rumah? Dalam. Kemudian yang lainnya di RT 7, RT 1, RT 11, RT 13 itu satu-satu laporannya. Mudah-mudahan kedepannya berubah dan tidak ada lagi. Ini dibandingkan bulan lalu kan 97,79 ya. Ini menurun ya Bu ya. Jadi 95,58. Tapi status keadaannya masih hijau ya, masih aman lah ya. Nah ini ibu-ibu, kalau ibu-ibu itu periksa jentik, itu ada 4 penyakit yang ibu berantas, yaitu penyakit apa Bu? 1 penyakit cikungunya, 2 demam berdarah, 3 penyakit kaki gajah, ya, 4 malaria. Itu penting banget kalau ibu harus memberantas penyakit jentik ya. Jentik itu penting karena itu cikal bakal penyakit tersebut. Kemudian yang kedua untuk posyandu ya. Posyandu di RW 04 ini baru 1 yang lapor ya. Butin yang udah nimbang. Udah, tapi belum laporan ya. Tolong semua laporan, semua yang udah nimbang dilaporkan untuk direkam. Itu padanya udah ya. Alhamdulillah ya, ibu-ibu di
di sini warganya mudah-mudahan sehat-sehat aja. Terus saya rasa di sini kan RW 4 ini adalah bukan RW kumuh ya, tapi RW GPL, yaitu RW yang diprogramkan gerakan pembersihan lingkungan ya Bu ya, Pak RW ya, masih berjalan ya Pak? Gerakan peduli lingkungan. Ini jadi diharapkan semua RW, semua RT di sini bersih, PHBS-nya berjalan. Saya itu belajar dari RT. Terima kasih. Selamat pagi, yang terhormat Pak Lurah Manggarai Selatan, Pak Wakil, Pak RW, Ibu-ibu, Bapak-bapak sekalian. Saya cuma masukkan kalau ada kasus, ya, kan dari rumah sakit dikasih surat KDRS, itu dilaporin ke kita, ya. Jangan pikir nanti ada kalau masukin berarti wilayah kita jadi jelek, gitu. Jangan, masukin aja biar kita bisa tindak lanjut. Kalau itu di PE, kalau negatif ya nggak di fogging, kalau positif kan kita bisa tahu, lebih bisa diantisipasi gitu. Jadi jangan malu, kita kalau misalnya kasihin wilayah kita jadi jelek, jangan ditutupin itu. Jadi nggak apa-apa, dilaporin aja ke kita. Bukannya kalau pikir terus ada kasus jadi jelek, enggak. Yang saya bilang wilayah merah kalau kita ada yang meninggal, kalau kasusnya nggak apa-apa gitu. Terus kayaknya yang posyandu kemarin pada mau mogok ya. Ya, pada mau mogok. Jadi sekarang kalau saya bilang coba mulai dari sekarang diusahakan itu dari masyarakat ke masyarakat. Jadi kira-kira apa yang kita mesti kerjakan kalau sampai operasional nggak ada. Emang sih kalau misalnya ini kan diusahain ada, kalau sampai nggak ada, jadi jangan sampai mogok, ya. Kasihan warganya juga, cuman gimana itunya? Mungkin dari sekarang dipikirin kan. Awalnya sih mungkin kalau ambil iuran dari warga, pasti warga tuh sedikit yang datang, pasti kan. Nah cuman dipikirin gimana caranya gitu. Nggak gampang sih kayaknya ngerubah dari biasanya ada PMT sekarang nggak ada operasional. Ini sih saya bukan bilang terus nggak ada ya, cuman kita takutnya gitu loh. Jadi pas nggak ada, nah lu kita udah nalangin, nanti balikinnya siapa yang balikin, ya gitu. Kira-kira ada yang mau nanya? Kalau nggak ada itu laporan jangan lupa tiap Senin. Terus yang masalah lembar BPJS itu gimana tindak lanjutnya? Yang kemarin itu ada lembar RW kan satu orang satu lembar. Untuk keluarga Bu. satu lembar ada beberapa orang, ya. Itu semua harus tanda tangan yang bersangkutan. Selain kalau anak yang nggak bisa tanda tangan, nah itu diwakilkan orang tuanya. Itu bisa untuk berobat ke puskes, ke rumah sakit, ya, pengganti BPJS. Jadi itu dilaminating aja, tapi di fotokopi banyak-banyak itu, ya. Tanda terimanya nanti balikin ke puskes biar kita bisa balikin lagi ke BPJS-nya. Jadi satu keluarga ada 5 orang tanda tangan itu kan Dok, di tanda tangan positif BPJS yang satu keluarga itu ada. Jadi semua dapat. Satu lembar ada berapa orang jadi dia. Jadi nanti kalau misalnya mau berobat, dilingkarin siapa yang mau berobat gitu kan, fotokopi. Kalau satunya dilaminating aja supaya nggak rusak, ya. Terus sudah gitu yang PSN, semua rumah harus dimasukin. Jadi jangan bersih lewat terus bengkel lewat nggak ada orang, semua. Karena kemarin kan udah pendataan rumah. Jadi nanti persentasenya jumlah rumah yang diperiksa berjumlah seluruh rumah yang ada. Itu. Jadi
Kalau 100% berarti semua diperiksa. Kalau cuma 90 berarti ada yang nggak diperiksa. Kemungkinan yang nggak diperiksa itu yang bikin ada jentik. Gitu. Soalnya kampus yang baru kemarin hitungnya korporatnya begitu. Tadinya saya pikir kan semua rumah pokoknya udah. Kok bisa kurang ya persentasenya cuma 70. Nah cara hitungnya itu. Semua rumah harus dimasukin. Ya. Biar kita udah paling kecil, tapi biar kita lebih bebas lagi kan, kita lebih enak kan dari tanya-tanyain terus kalau pas rapat ke atas pak lurahnya apa pak wakilnya gitu. Kalau yang rumah itu terus menerus kosong gimana? Rumah kosong berarti di situ di pinggirnya ditulis rumah kosong tidak ada penghuni. Ada keterangannya, jadi nanti kalau kita balik kan tetap di jumlahnya tetap kan, cuman ada keterangan. Ya, saya kira sudah sekian, makasih. Mohon maaf kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Pak RW 04 selaku sahibul bait. Yang terhormat Pak Wakil Lurah Manggarai Selatan beserta Ibu. Para kepala seksi dari jajaran Kelurahan Manggarai Selatan dan juga dari Ibu Dokter Lili dari Puskesmas beserta staf, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para kader Jumantik di Manggarai Selatan beserta koordinator khususnya RW 04 yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Pada kesempatan hari ini barangkali saya bersyukur sekali bisa hadir karena minggu lalu itu sama hari Jumat kita upacara di RW 3 ya Bu ya. RW 3 kita nggak bisa hadir, tapi alhamdulillah ada Bu Edi karena bertepatan dengan kegiatan penilaian Adipura. Saya sama Pak Wakil ada di Pelbak di bawah flyover. Ya alhamdulillah sih banyak juga kelihatan yang imut-imut lewat, tapi banyak kan yang amit-amit yang lewat. Iya anak pang semua kan gitu. Tato di mana-mana saya juga bingung gitu. Kapan gambarnya itu orang? Ya? Saya pengen tanya tapi rajin amat ya tanya-tanya Bu. Dalam kesempatan ini barangkali ada beberapa hal yang baru ya. Kalau kemarin barangkali semua dia handle sama Bu Eti, mungkin mulai kemarin atau mulai minggu ini saya minta seperti ini nih. Jadi penanggung jawab di RW itu orang-orangnya untuk pelaksanaan kegiatan berlangsungnya acara itu ya dari RW itu gitu ya. Besok berarti kira RW 5 ya, tolong disiapkan itu ya. Jadi nanti Bu Eti hanya mengevaluasi ya, mempertajam ini kenapa kok di sini ada jentik apa segala seperti tadi gitu. Kenapa demikian? Karena beliau ini sebagai PPTK ya. Jadi sebagai pelaksana kegiatan. Nah, untuk selanjutnya barangkali ada beberapa hal juga yang perlu dilaporkan. Kalau tadi dilaporkan secara singkat, besok mohon dilaporkan per RT. Jadi misalkan di RW 5, di RW 4, maaf, RW 4, RT 1 ada berapa rumah? Jumlah rumahnya. Nah, dari jumlah rumah itu berapa yang didatangi? Ya kan? Kayaknya supaya kita lebih fair ya dokter ya, lebih fair. Jumlah rumah 200 yang didatangi katakan 90, ya kan, ada jentik 1 kira-kira kan, itu kira-kira signifikan dengan hasil yang dicapai? Tidak kan? Itu. Jadi kita coba mengarah ke sana. Itu. Jadi mulai minggu depan itu lebih detail lagi. Satu RT ada berapa rumah? Kalau perlu memang di situ ada musola, ya kan?
berapa rumah, satu sarana ibadah, atau ada masjid, satu sarana ibadah, mungkin ada sekolah juga, satu sarana pendidikan. Gitu. Dan saya tahu di depan juga masih RW 4 Pak ya, ada perkantoran ya. Iya kan, ada perkantoran. Harus masuk juga ke perkantoran. Ada berapa perkantoran di situ masuk? Ya. Nah ini barangkali untuk lebih mempertajam lagi. Karena kemarin juga saya waktu kerja bakti di depan halte di Jembatan Merah, itu yang bekas gedung Keling dulu masuk RW 4 Pak. Hah? RW 3 RW 4? RW 3. Di depannya itu mungkin bekas air terjun ya, bekas waterfall. Bahasanya keren banget, waterfall betul. Itu ada genangan air yang saya kira di situ ada ikannya, ternyata enggak. Itu kotornya luar biasa itu. Nah ini belum terjamah, belum terjangkau. Yang waktu itu kita ketemu ya RW ya. Terima kasih udah temuin saya dari kerja bakti. Saya pikir udah jadi lurah, itu selesai itu jadi rektor saya, alias ngorek yang kotor-kotor. Ternyata masih berlangsung, nggak apa-apa. Jadi ada berapa perkantoran, kemudian berapa sarana ibadah, berapa sekolah, termasuk juga rumah yang memang prioritas utama itu tercover semua dan dilaporkan supaya kita juga bisa mempresentasikan berapa jumlah yang ada jentik terhadap jumlah rumah yang ada, supaya signifikasinya lebih relevan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menanggapi tadi masalah posyandu. Ya, saya cerita nih, Pak RW, maaf, sebelum jadi lurah saya juga pernah jadi RT. Itu yang namanya posyandu, RT di Jawa Barat saya. Itu tepatnya di daerah Depok, Sawangan. Ya, daerah baru, tempat jin buang anak. Warganya mantan kontraktor semua, alias kontrak sono kontrak sini. Baru pertama punya rumah, naujubillah itu. Gengsinya udah kayak apa tahu. Nah itu kita mau merasakan posyandu itu, terus terang aja kita mintakan 1.000 rupiah, itu nolak semua. Sampai 500 rupiah juga nolak. Kenapa? Saya nggak punya anak kecil Pak, anak saya udah gede-gede semua. Itu. Sekalian saya datang lagi Pak, saya pengantin baru Pak, belum punya anak. Ya. Jadi di sini lagi proses, dan nunggu kalau anak saya lahir. Itu ada aja alasannya seperti itu. Sekalian kita datangin punya anak ya Pak, kita buat bayar bulanan aja ini romannya bagaimana ya? Nah, ada aja alasannya. Karena sebagai RT saya juga bingung ya, bingung. Tapi bagaimana harus ambil langkah? Kalau di sini barangkali tadi Ibu Selamat bilang dari tahun 83 ya Bu ya, 86 itu memang udah ada posyandu tapi memang tidak dibiayai. Persis tahun 2005 baru dibiayai. Semenjak 3 kewenangan dari Pemprov DKI diserahkan ke kelurahan, yaitu kewenangan kesehatan, kemudian keamanan dan ketertiban, dan kebersihan tahun 2005. Ya, 2006 malah itu mulai dilaksanakan 3 kewenangan itu sampai sekarang itu baru dianggarkan. Sehingga sekarang terjadi paradigma yang bergeser nih. Kalau dulu kita mengandalkan swadaya ya Pak RW ya, mau melur jalan patungan, kita mau masang lampu jalan itu neonisasi patungan, kemudian mau bikin gedung RW patungan, mau nyemprot patungan, nggak masalah, ya kan? Begitu dibiayai oleh pemerintah, lain lagi ceritanya, minta tinggal telepon, tinggal apa. Karena apa? Semakin banyak fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk sarana dan prasarana kota, ini masyarakat juga terkadang juga minim sekali untuk swadaya masyarakatnya. Betul? Untuk jalan minta PNPM ada perumahan, untuk pos minta PNPM atau perumahan, lampu jalan begitu juga, sampai ke posyandu orang ogah. Kenapa? Udah dibiayai sama pemerintah. Nih sekarang ada kasus seperti ini, bagaimana jadinya?
Jadi saya mohon Pak RW tetap ditindaklanjuti Pak RW, kumpulkan RT-RT-nya, bicarakan yang punya posyandu, kumpulkan. Saya yakin nggak terlalu banyak, yang mau-mau aja Pak RW. Ya, saya bahasanya yang mau-mau aja, daripada semuanya kita tentukan sama rata akhirnya jadi omongan, ya kan? Lebih baik yang mau-mau aja. Siapa nih kira-kira donatur? Ada berapa orang? 4-5 orang, udah ambil aja. Saya pun dulu begitu, Bu. Saya dulu begitu. Jadi di sini saya masih ada di sekarang ini kepala seksi mana? Bukit Duri, kepala seksi Kesmas Bukit Duri. Sukmono kan dari kesehatan. Saya waktu itu mau fogging dari puskesmas, udah kehabisan obat. Bingung saya, gimana caranya nih? Sementara begitu saya tarikin 1.000 rupiah per warga, belum ditarikin udah diomongin ya Bu sampai ke masjid. Akhirnya apa ya? Udah saya kumpulin aja di Pemprov DKI, termasuk Pak Sukmono tuh. Saya tanya, ente di kantor Sudin Kesehatan ada mungkin ada katanya 2 kaleng, merek apa? Vendona, bagus sudah. Kebetulan ada teman-teman yang di puskesmas juga, Bu Dokter. Ada mesin, ada Pak kan beres kan? Ya udah ada. Terus saya begitu, ya udah ya kita aja deh, kita kerjain. Terus gimana? Nggak usah kita mintain. Nah mereka salah lagi saya. Kenapa? Pak RT kok disemprot kita nggak dimintain? Ya. Belum dimintain udah teriak. Begitu kita kerjain nggak dimintain, teriak juga nggak dimintain. Kan gitu. Saya serba salah. Jadi apa basa-basi doang ada saya. Jadi yang mau aja, yang peduli aja, yang sudah tergerak hatinya, gitu. Nah mudah-mudahan ini semua jadi pelajaran buat kita. Gitu. Ibu apalagi balik tuh kata Bu Ustazah, manusia yang nggak selamanya kan bakalan hidup. Ibu jadi ujung-ujungnya mati. Apa yang bisa dibawa kalau udah mati? Dibawa tuh duit enggak. Baju aja gitu, saya aja nggak pakai baju korpri kalau mati. Baju korpri gagah bener saya, Pak Wakil apalagi tuh. Ya kan tinggi gede gagah, mati nggak pakai baju korpri itu. Gitu. Jadi tetap aja pakai kain kafan. Apalagi orang banyak duitnya dimintain juga sedikit untuk kegiatan-kegiatan kayaknya pelit banget gitu ya biarin. Mungkin dibawa mati barangkali. Yang mau yang sadar-sadar, yang udah inilah udah tersentuh hatinya, itu ya Pak RT, Pak RW ya. Jangan menimbulkan juga gejolak. Tadi sudah dokter sudah sampaikan bahwa mari kita mulai selain ada subsidi dari pemerintah, tapi juga kita coba ada donatur tetap. Nggak usah banyak-banyak. Apakah nanti si A misalkan dia PNS ada berani kan ya PNS di sini kan ya PNS mintain nggak usah banyak 20.000, ada 10 PNS kan udah 200.000 ya gitu. PNS saya yakin lah mau gitu kan. Nanti ada lagi yang polisi, nanti ada yang guru, RW 200.000 semuanya. Amin ya. Itu yang kedua ya Bu ya, mudah-mudahan gak ada masalah, nggak ada lagi saya dengar mau begini kasihan. Nah itu kan buat masyarakat juga, ya kan? Buat masyarakat juga, buat kita juga. Ya. Nah, untuk selanjutnya barangkali yang ketiga saya masih melihat ada peliharaan ini memang kita juga bingung ya. Asal ada yang pelihara burung, ada yang pelihara ayam. Ya. Kadang ini urusan miara saya terus terang aja seneng saya piara ayam saya paling seneng gitu. Tapi berantem dulu sama istri saya, berantemnya kenapa bau apa segala macam akhirnya udah deh tuh piara tuh udah nggak saya ini lagi deh. Nah kalau Pak Wakil paling seneng nih miara burung. Pak Wakil apa Bu Wakil yang seneng miara burung? Bu Wakil. Oh Bu Wakil seneng miara burung. Kata Pak Wakil ya, nggak disangka.
Artinya kalau burung itu dirawat, dibersihkan, kasih makan supaya tidak mengganggu baunya itu ke tetangga. Nah kalau udah ayam nih kadang-kadang nih, tadi juga saya udah hampir keserempet ayam ya Bu ya. Mana udah ayam nggak ada ekornya lagi. Ekornya udah bondol, udah mabung. Nah ini tolong nanti dipertajam lagi ke warga untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan lingkungan. Udahlah biar ayam tinggal hobi ya, ganti aja hobinya gitu, nggak usah miara ayam gitu, diganti aja miara batu cincin ya Pak Wakil ya gitu. Sama aja, kalau ayam kan dia elus-elus, batu cincin kan digosok mulu gitu kira-kira. Nah jadi lebih kita mengedepankan kepada asas kehidupan yang bermasyarakat sebagai makhluk sosial yang memang berinteraksi dengan orang lain, dan di ujung hak kita itu ada hak orang lain. Kita memang hak kita untuk melihara hewan peliharaan, tapi ada hak orang juga yang nggak mau, yang nggak nyium baunya gitu. Halnya demikian juga kayak petasan. Hak saya, duit saya untuk beli petasan, ya kan? Tapi nggak juga orang punya hak buat ngedenger itu petasan kalau saya nyalain, kan gitu. Jadi kalau memang mau ini bilang, oh ini hak saya, misalkan ini ayam saya yang beli pakai duit saya, ya piara di kamar dia gitu. Jangan sampai keluar gitu. Mau nggak dia piara di kamar dia tidur dia tuh sama ayam gitu. Kira-kira kalau memang dia di luar itu kan ada orang lewat, tetangganya ke bawah dan lain sebagainya. Jadi dengan kata lain ada hak orang di situ, hak yang kita miliki ya. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap jajaran yang ada, khususnya Pak RW, Pak RT, para kader yang di wilayah RW 04 ini yang senantiasa bahu-membahu ya, tanpa mengenal lelah kita terus melaksanakan kegiatan PSN ini sehingga kita bisa meminimalisasi berkembangnya penyakit demam berdarah.